Pemirsa, peristiwa tragis kembali menimpa warga negara Indonesia di Malaysia. Beberapa waktu lalu, insiden penembakan terjadi terhadap WNI di perairan Malaysia yang dilakukan oleh aparat di Malaysia. Dan insiden ini bukan hanya terkait dengan hukum imigrasi, tapi lebih dari itu ini mencakup isu yang lebih besar terkait dengan hak asasi manusia, perlindungan pekerja migran Indonesia, bahkan ini juga mencakup hubungan diplomatik antara dua negara, Indonesia dan juga Malaysia. Benarkah aparat Malaysia menggunakan kekuatan yang berlebihan serta bagaimana respon ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini serta apa yang menjadi penyebab kenapa banyak pekerja migran Indonesia lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri khususnya Malaysia melalui jalur ilegal. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial Penembakan WNI di Malaysia. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni penembakan perantau asal Indonesia. Pemirsa, suara senapan aparat Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM ini memecah kesunyian dini hari di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025, pekan lalu, bahwa senapan memuntahkan peluru mengarah kapal pengangkut pekerja migran Indonesia yang hendak pulang merantau dari Malaysia ke kampung halaman mereka. Peristiwa itu terjadi sekitar 10 menit ketika kapal berlayar, sedangkan seorang WNI ini dinyatakan meninggal dunia, sementara lainnya ada yang luka-luka, bahkan beberapa juga ada yang kritis, sementara yang mengalami luka-luka saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan ini berdasarkan keterangan dari salah satu saksi yang menjadi korban, di mana Juliarman ini mengacu kesaksian dua orang korban penumpang kapal tersebut, bahwa saksi tersebut menumpang sebuah kapal bersama sekitar 20 orang lainnya, termasuk 3 anak buah kapal. Tidak hanya berasal dari Dumai, para penumpang kapal tersebut ada pula yang berasal dari Aceh. Dan ini berdasarkan kesaksian dari saksi yang juga menjadi korban, bahwa saksi membantah bahwa penembakan oleh APMM akibat perlawanan terhadap petugas. Bantahan itu mengacu kesaksian penumpang. Sedangkan informasi dari kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM bahwa APMM ini menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga para WNI ataupun penumpang kapal tersebut melakukan perlawanan terhadap aparat yang ada di Malaysia. Dan kalau kita melihat bagaimana upaya ataupun respon yang dilakukan oleh pemerintah, ini Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menilai penembakan aparat APMM terhadap perantau Indonesia itu merupakan tindakan yang berlebihan. Dan Christina ini mendesak ataupun dari pihak pemerintah Indonesia ini mendesak kepada pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas tindakan petugas APMM yang menembak 5 pekerja migran Indonesia yang menimbulkan 1 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, pemirsa, ini dari DPR RI, di mana Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap bahwa penembakan ini bisa menjadi salah satu momentum terhadap perlindungan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, mengingat selama ini banyak sekali pekerja migran dari Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia, yang berangkat melalui jalur-jalur non-formal ataupun jalur ilegal. Dan kita berharap tentunya melalui peristiwa ini nantinya akan ada perbaikan dari seluruh sistem, baik dari pemerintah ataupun dari masyarakatnya untuk mau ataupun tidak tergiur lagi untuk berangkat ke luar negeri atau bekerja ke luar negeri melalui jalur non-formal. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan tema pada hari ini bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra, untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni insiden penembakan WNI di Malaysia. Mas Bayu, selamat pagi, Mas. Pagi. Sehat, Mas? Sehat, sehat. Mas Bayu, kejadian ataupun insiden yang baru-baru ini terjadi di Malaysia, di mana dari aparat Malaysia ini melakukan penembakan secara brutal terhadap WNI di perairan yang ada di Malaysia. Kalau Sinpo ID ataupun redaksi Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, Sinpo ID mencatat sebuah
Tentunya yang pertama kita mengucapkan belasungkawa dulu ya terhadap keluarga para korban, mengingat ini cukup memilukan juga karena dalam proses penembakan tersebut ada satu korban yang meninggal dunia. Ya, ini sangat-sangat kita sesali tentunya. Sinpo ID mencoba melihat bagaimana proses insiden ini bisa terjadi dan ini juga tentunya bisa menjadi perhatian, fokus perhatian bagi pemerintah dan kita akan mengawal bagaimana prosesnya nanti ke depan. Apakah nantinya akan dilakukan investigasi bersama terkait insiden tersebut atau bagaimana? Ya, kita akan mencoba untuk mengabarkan kepada masyarakat soal proses-proses ke depannya selanjutnya. Seperti itu. Ini kan pemerintah Indonesia juga sudah memberikan respon terkait dengan insiden tersebut yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh aparat dari Malaysia ini cukup berlebihan dengan dalih bahwa WNI atau imigran dari Indonesia itu melakukan perlawanan ketika akan ditangkap. Namun berdasarkan keterangan dari saksi korban ini, mereka tidak melakukan perlawanan. Artinya melihat respon dari pemerintah Indonesia seperti apa, Mas? Ya, ini cukup responsif juga ya kita lihat karena memang jedanya itu tidak begitu jauh dari hasil dari proses insiden ini terjadi untuk kemudian mendapatkan respon yang ya sangat-sangat positif juga ya untuk kemudian bisa langsung ditanggapi, termasuk dari Kementerian P2MI yang kemudian langsung memberikan tanggapan dan memberikan respon terhadap insiden tersebut. Kementerian Luar Negeri juga yang langsung bekerja sama dengan aparat yang ada di sana untuk kemudian bisa berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia dan mengurus hal-hal yang sekiranya itu krusial terkait penanganan proses terjadinya insiden tersebut. Ya, kita harapkan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kedua pihak ya, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia untuk kemudian bisa mengambil sebuah kebijakan yang tentunya bisa win-win solution terkait masalah-masalah seperti ini. Mengingat dalam prosesnya ini kan WNI yang pada saat itu ditembak diklaim melakukan perlawanan. Ini yang harus menjadi sebuah investigasi bersama dan terbuka secara transparan untuk kemudian bisa ditindaklanjuti apakah memang benar ada perlawanan atau tidak. Ini yang harus sama-sama menjadi sebuah pembelajaran bagi kedua pihak seperti itu. Artinya diperlukan investigasi mendalam untuk mengetahui siapa yang benar-benar bertanggung jawab, apakah memang dari pihak WNI-nya atau imigrannya itu melakukan perlawanan atau justru dari pihak aparat Malaysia yang memang melakukan tindakannya over responsif terhadap ini kan ada pelanggaran batas wilayah, tapi kan dalam prosesnya biasanya hanya sekedar ditangkap saja, tapi ketika kemudian ada sebuah penembakan dan menimbulkan korban, berarti harus ada alasan tertentu bagaimana penembakan itu bisa terjadi. Ini yang harus dibuka secara transparan agar setidaknya keluarga korban juga mendapatkan keadilan maupun juga pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk kemudian bisa mencari solusi yang lebih baik lagi ke depannya agar peristiwa-peristiwa ini tidak terulang lagi seperti itu. Kalau melihat ini Mas, apakah peristiwa ini kan sebenarnya menjadi salah satu peristiwa yang cukup sensitif bagi kedua negara. Apakah ini bisa memicu ketegangan antara Indonesia dan juga Malaysia, Mas? Ya, tentunya dengan kebijaksanaan dan kedewasaan masing-masing ya, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia untuk melihat lebih objektif lagi bagaimana peristiwa ini bisa terjadi untuk kemudian dilakukan investigasi bersama dan melahirkan sebuah kebijakan yang lebih positif lagi ke depannya. Tentunya ketegangan-ketegangan itu bisa segera mereda lah. Kita harapkan sih seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat,
untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan insiden penembakan WNI di Malaysia. Mas Bayu, kalau kita melihat insiden penembakan WNI oleh aparat di Malaysia ini adalah berakar dari WNI atau pekerja migran yang berangkat ke luar negeri, khususnya Malaysia dengan cara-cara yang ilegal. Dan ini bukan kali pertama terjadi, artinya WNI ataupun imigran yang pergi ke negara lain khususnya Malaysia dengan cara ilegal ini kan sudah terjadi sejak lama dan ini menjadi masalah laten juga dari kementerian ataupun pemerintah Indonesia juga untuk mengatasi hal tersebut. Kalau dari kacamata Sinpo ID seperti apa, Mas? Ya, ini Sinpo ID melihat ini sebagai momentum untuk kemudian membenahi proses penyaluran pekerja migran ya. Karena memang kita lihat ternyata ada selain investigasi bersama yang tadi kita dorong ya, itu juga ada momentum untuk kemudian bisa melihat peristiwa ini dengan kacamata yang jauh lebih global lagi ya. Karena memang di situ ada permasalahan yang sangat-sangat sudah berulang kali terjadi untuk kemudian bisa ada WNI yang pergi bekerja ke tempat negara tetangga melalui jalur belakang ini yang kemudian harus bisa dibenahi. Setidaknya yang pertama bisa memperoleh keterangan dari pihak-pihak terkait untuk kemudian mencari solusi bagaimana penyaluran ini tidak kemudian terkendala lagi dengan hal-hal yang menyebabkan para PMI ini memilih jalur ilegal tadi. Ya, kita harapkan ini bisa segera dibenahi ya, karena memang ada yang perlu masalah-masalah seperti kayak mungkin administratifnya atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana transportasi untuk kemudian ke tempat bekerjanya, ini yang harus menjadi kita pikirkan bersama untuk kemudian dicari solusinya. Baik itu dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia yang sama-sama dalam tanda kutip ini berkepentingan untuk proses penyaluran pekerja ini, seperti itu. Mas, kalau kita melihat permasalahan pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri khususnya Malaysia secara ilegal ini, akarnya itu atau faktornya itu dari apa, Mas, kalau melihatnya? Atau memang dari segi peraturannya atau seperti apa? Atau mungkin ada iming-iming mereka yang kalau misalkan berangkat secara ilegal lebih murah dan lain sebagainya? Kalau dari kacamata Sinpo ini melihatnya seperti apa? Ini yang harus menjadi perhatian bersama ya, karena memang dalam sejumlah kasus juga ada sejumlah PMI yang pergi meninggalkan Indonesia lewat jalur ilegal, ternyata mereka terlibat kasus perdagangan orang. Ini yang tentunya sangat-sangat kita wanti-wanti ya, karena memang kita
melihat dalam sejumlah kasus itu justru malah PMI yang pergi meninggalkan lewat jalur ilegal ini dipekerjakan sebagai admin judi online dan belakangan juga terungkap ada sindikat perdagangan orang. Ya ini yang tentunya kasus-kasus ini yang menjadi sebuah atensi bagi pemerintah saat ini untuk kemudian bisa memberikan pembenahan-pembenahan. Karena jalur-jalur ini yang jauh lebih gelap ketimbang jalur resmi. Kalau seandainya lewat jalur resmi kan sudah disalurkan ke bidangnya apa, sesuai dengan keahliannya apa, untuk kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan mendapatkan bayaran yang sesuai. Hak-haknya pun dipenuhi sebagai seorang pekerja. Kalau seandainya ilegal nggak ada jaminan. Ketika dia kemudian di sana disekap, tidak diberi makan, dan ini nih yang akhirnya menjadi sebuah momok menakutkan bagi para pekerja ilegal yang kemudian mencari merantau untuk mencari uang tapi tidak ada jaminan seperti itu. Ya, makanya ini sebuah momentum bersama bagi pemerintah untuk kemudian mencari solusinya. Nggak hanya cuma sekedar penanganan kasus penembakannya, tapi juga pengamanan terkait pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri, seperti itu. Karena masih banyak sekali pekerja ataupun masyarakat Indonesia yang masih tergiur untuk bekerja ke luar negeri, namun melalui jalur-jalur ilegal. Ini memang apakah ada mafia tersendiri yang perlu menjadi perhatian dari aparat pemerintah dan semua instansi untuk benar-benar memberantas hal tersebut, Mas? Ya kan belakangan terungkap bahwasanya para penumpang kapal yang ditembaki ini terhitung itu ada sekitar 20 orang ya. Itu mereka membayar kepada seseorang yang juga ada di Malaysianya juga, itu sekitar 1.000 sampai 1.500 ringgit nih. Kalau tidak salah ya, itu berarti secara nggak langsung di sana pun juga tersistematis untuk kemudian menerima orang-orang secara ilegal. Nah ini yang pada akhirnya membuat kita dari masyarakat Indonesia mendorong untuk hal ini segera dibenahi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Karena ini sangat-sangat krusial juga ketika ada orang yang melalui jalur backdoor untuk kemudian ternyata di sana terjadi permasalahan, dan apalagi permasalahannya sampai proses penembakan dan diklaim itu ada perlawanan. Ini yang tentunya sangat-sangat kita sesali, dan kita harapkan investigasi bersama ini bisa dilakukan dan bisa diungkap secara transparan untuk kemudian kedua belah pihak nih, baik itu Indonesia maupun Malaysia, bisa sama-sama belajar dari peristiwa tersebut. Mas, kembali lagi ke insiden penembakan ini, Mas, terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau instansi-instansi terkait yang terkait pekerja migran yang menjadi korban ini. Selama ini atau sampai sekarang yang dilihat dari Sinpo ID, apakah memang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sudah tepat atau sudah sesuai jalur atau seperti apa? Atau perlu sebenarnya langkah lain yang lebih tegas untuk lebih mendorong lagi pemerintah Malaysia untuk mau melakukan investigasi mendalam lagi terkait dengan kasus ini? Ya, sejauh ini Kementerian P2MI juga sudah lumayan cukup responsif ya. Kita lihat sebelum para pekerja migran yang legal untuk kemudian disalurkan ke negara-negara yang membutuhkan pekerja ini kan di dalamnya ada balai pelatihan untuk kemudian mendapatkan keterampilan-keterampilan sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara yang disalurkan. Ini sudah cukup responsif juga. Cuma perkaranya adalah apa yang menjadi hal yang menggiurkan bagi para PMI untuk kemudian bisa pergi secara ilegal. Ini yang tentunya harus menjadi pelajaran bersama ya. Apakah itu potongan pajaknya mungkin jauh tidak ada potongan pajak karena memang tidak melalui jalur yang legal, atau mungkin ada iming-iming uang yang jauh lebih besar untuk kemudian bisa mereka dapatkan kalau seandainya mereka melalui jalur ilegal. Ini yang harus diinvestigasi lebih jauh ya. Karena ya yang tadi saya katakan, kasus ini menjadi sebuah momentum bagi Kementerian P2MI dan para kementerian terkait untuk kemudian bisa mengambil pelajaran lah, bagaimana membenahi sistem penyaluran tenaga kerja agar
kasus-kasus PMI ilegal ini bisa segera ditangani seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan insiden penembakan WNI di Malaysia. Mas Bayu, kalau melihat insiden penembakan WNI di Malaysia ini dari kacamata Sinpo ID, adakah indikasi pelanggaran HAM dalam kasus ini, Mas? Ya, ini kita melihat jauh dari sebuah peristiwa penembakan ini ya. Tentunya kalau seandainya ada pelanggaran batas antar negara, berarti kalau itu kan peristiwanya dia ingin kembali, berarti ada perginya. Ini yang tentunya sangat-sangat menjadi perhatian kita semua ya. Untuk pelanggaran HAM-nya sendiri, dalam proses penangkapan itu biasanya kan ketika ada pekerja ya ilegal atau enggak, misalnya ada pelanggaran batas itu biasanya ditangkap dulu untuk kemudian diproses secara hukum untuk pada akhirnya apakah diputuskan nanti di pengadilan bakal dideportasi atau tidak, ini apakah layak untuk dilakukan penindakan lebih lanjut apabila di sana ada pidananya, terutama penyelundupan dan sebagainya. Ini yang biasanya normatif untuk dilakukan, tapi ada klaim perlawanan di mana para WNI yang baru mau pulang dari Malaysia untuk kemudian ditembaki ini sebanyak 10 kali tembakan ini melakukan perlawanan. Ini yang harus bisa dibuktikan oleh aparat Malaysia ya tentunya. Karena memang klaim-klaim tersebut jika seandainya hanya sepihak sementara saksinya pun menyatakan tidak ada perlawanan sama sekali tapi mereka ditembaki, tentunya ya diperlukan investigasi yang berjalan secara transparan. Oleh karenanya kita ingin proses ini bisa segera dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak, baik itu yang ada di Indonesia maupun di Malaysia, untuk dilakukan investigasi bersama. Dan tentunya selagi proses itu dijalani, aparat penegak hukum yang ada di Indonesia bisa kemudian belajar dari proses tersebut. Sebagaimana yang saya katakan tadi, peristiwa ini berawal dari adanya WNI yang dari Indonesia pergi bekerja ke Malaysia melalui jalur ilegal, kemudian mereka ingin kembali. Berarti kan ada perginya kan. Ini aparat penegak hukum juga harus kemudian memperketat proses-proses
yang ada di perbatasan ya, perlintasan yang ada di perbatasan untuk kemudian bisa diawasi secara ketat karena memang ketika pelanggaran ini terjadi berarti nantinya ada konsekuensi yang tentunya sama-sama kita tidak inginkan, konsekuensi yang jauh lebih buruk lagi. Ya ini baru penembakan bisa ya ada kemungkinan bahwasanya peristiwanya bisa jauh lebih parah bila seandainya nggak cuma sekedar penembakan. Ini kan yang tentu kita bersama tidak inginkan kan ya. Makanya pengawasan harus kemudian diperketat agar proses keluarnya para PMI secara jalur-jalur ilegal ini bisa diminimalisir seperti itu. Berbicara terkait dengan pengawasan terutama ini di daerah perairan Indonesia, kita tahu memang luas wilayah di Indonesia terutama di perairannya cukup luas. Apakah ini juga menjadi salah satu kendala kenapa perairan kita ataupun pengawasan terhadap pekerja migran yang keluar melalui jalur-jalur ilegal ini semakin mudah atau seperti apa Mas? Ini dia, apakah di dalam proses para PMI meninggalkan negaranya untuk kemudian pergi ke luar negeri, baik itu yang kalau ini kan insidennya di wilayah barat ya, di wilayah utara yang antara perbatasan Sumatera dan Malaysia ya. Kalau seandainya yang di wilayah selatannya itu kan ada yang berbatasan antara Nusa Tenggara Timur dengan wilayah perairan Australia. Nah itu yang tentunya hal-hal seperti ini biasanya menjadi celah bagi para PMI untuk kemudian bisa meninggalkan Indonesia secara ilegal. Ini yang tentunya harus menjadi pengawasan secara ketat dan kita harapkan aparat bisa jauh lebih melihat bagaimana proses ini terjadi. Apakah nantinya melibatkan unsur-unsur oknum yang dalam tanda kutip ini mempergampang mereka untuk meninggalkan Indonesia, ini yang harus menjadi investigasi bersama. Ya, kita harapkan peristiwa ini tidak sampai terulang lah ya, agar masyarakat juga bisa belajar bahwasanya pergi melintasi batas negara secara ilegal itu merupakan pelanggaran hukum dan tentu konsekuensinya berat dan kita harapkan ya bisa menjadi berkaca lah terhadap peristiwa ini agar peristiwa yang seperti ini tidak terulang lagi seperti itu. Artinya selain dari pemerintah sendiri ini juga menjadi pelajaran juga untuk masyarakat untuk melihat bahwasannya jalur-jalur ilegal ini menjadi jalur-jalur yang sangat berbahaya karena memang tidak ada jaminan keselamatan, bahkan tidak ada akan sangat sekali banyak sekali resiko-resiko yang ditanggung oleh mereka yang pergi ke luar negeri atau pekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal ini. Apalagi ketika mereka melintasi batas tersebut secara nggak langsung, mereka sudah masuk ke yurisdiksi orang lain, sudah melintasi pagernya orang lain. Nah ini yang secara nggak langsung yang nantinya akan menjadi sebuah titik yang abu-abu untuk kemudian dilakukan penindakan hukum di sana. Apabila seandainya ditemukan sama aparat penegak hukum yang ada di negara bersangkutan, ya tentunya akan dilakukan penindakan sesuai dengan yang berlaku di negara bersangkutan tersebut kan. Ini yang tentunya sangat-sangat disesalkan. Oleh karena itu kita harapkan peristiwa ini tidak terulang kembali dan masyarakat juga bisa mengambil pelajaran atas peristiwa tersebut. Karena memang tidak uang yang ingin dicapai itu tidak sesuai bila seandainya mereka kembali hanya dengan nama seperti itu. Mas, kembali lagi ke proses investigasi terkait dengan kasus penembakan WNI di Malaysia ini, yang kalau melihat sampai saat ini seperti apa Mas proses investigasi kalau dari kacamata Sinpo ID Mas? Ya sejauh ini pemerintah Indonesia kita lihat cukup responsif ya, karena Kementerian P2MI juga sudah memberikan pernyataan bahwasanya mereka juga akan berkoordinasi dengan aparat yang ada di sana, terus juga para pihak terkait termasuk Kementerian Luar Negeri untuk kemudian bisa melihat bagaimana penembakan ini terjadi. Ya meskipun proses keluarnya WNI ini secara ilegal, tapi dalam penindakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia ini langsung diklaim ya, karena kan ada saksi yang masih selamat, diklaim tidak ada perlawanan tapi kemudian ditembaki, ini yang tentunya sangat kita sesali. Ya kita harapkan
koordinasi antara Indonesia dan Malaysia bisa berjalan dengan baik untuk kemudian bisa melihat peristiwa ini secara menyeluruh, terus investigasinya dibuka secara transparan dan bersama-sama menjadikan peristiwa ini sebagai contoh agar tidak terulang lagi di masa mendatang, seperti itu. Baik, Mas Bayu, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, namun sebelum kita menutup Sinpo editorial hari ini, mungkin ada closing statement dari Mas Bayu. Ya, kita Sinpo ID mengucapkan turut berbelasungkawa dengan atas insiden tersebut. Kita harapkan peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bersama agar masyarakat juga tidak kemudian meninggalkan kampung halamannya untuk kemudian bekerja lewat jalur-jalur yang ilegal seperti itu. Baik, Mas Bayu, terima kasih sudah hadir di Sinpo editorial. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV, seperti yang kita bahas tadi bahwasanya insiden ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk masyarakat, untuk pemerintah Indonesia, untuk bersama-sama, terutama untuk masyarakat jangan lagi tergiur untuk pergi ataupun bekerja ke luar negeri melalui jalur-jalur ilegal, karena memang tidak ada jaminan, bahkan resiko-resiko yang lebih besar itu siap menanti di negeri orang. Saya Arif Rifai, wakil seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.